Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lemiana SEMSI, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Saya mengampu mata kuliah pengantar pasar modal konvensional dan syariah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran kita pasar modal konvensional dan syariah. Hari ini di pertemuan kedua, materinya yaitu tentang investasi di pasar modal. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah siap semua untuk belajar ya? Investasi di pasar modal. Sedikit saya akan bertanya mungkin flashback kembali tentang investasi. Sudah ada yang punya investasi? Sudah, Bu. Siapa saja di sini yang sudah punya investasi? Saya. Siapa lagi? Sudah. Saya. Investasi apa, Putra? Kalau saya investasinya investasi saham, Bu, di pasar modal, Bu. Wah, Masya Allah, sesuai dengan pembelajaran kita ada Rizky. Nah, itu seperti kita investasi pasar modal itu. Investasi pasar modal. Yang lain ini, Sulis? Belum punya, Bu. Belum punya? Iya. Baru mau ya? Ya, Bu. Bansa? Belum punya, Bu. Baru Belum mau. punya. Oh, belum punya investasi. Saya yakin semuanya pasti punya investasi. Sudah semester berapa ini? 5. Semester 5. Kalau kita lihat semester 5 itu pasti punya investasi. Ya, sudah bayaran kuliah sama berapa semester? Investasi apa itu? Investasi pendidikan. Investasi pendidikan. Jadi semuanya sudah punya investasi, terutama investasi pendidikan. Nah, tapi beda dengan pembelajaran kita kali ini yaitu investasi di pasar modal. Ya. Materi kita pada hari ini itu adalah untuk mencapai, ya, dari CPMK nanti untuk mencapai bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini mampu mendeskripsikan apa itu investasi, ya, jenis-jenis investasi, dan juga mungkin tips-tips berinvestasi di pasar modal. Oke? Nah, sebelum kita mulai, nanti tadi sudah saya share ya video-video pembelajarannya ini di WA, di grup WA sudah ya, sudah belajar tentang investasi. Baiklah, kalau tadi berbicara investasi, jadi di sini ada investasi yang namanya emas. Ini perempuan pasti suka sekali dengan emas ya. Suka, Bu. Nah, selain tadi kata Putra juga ada saham, yang punya saham. Ya, ada juga yang namanya investasi saham. Ada juga yang mungkin orang tuanya punya investasi tanah, rumah. Itu semua adalah macam-macam dari investasi. Nah, secara tidak langsung kalau kita berbicara investasi, itu dalam syariat Islamnya bagaimana? Ayo, bisa menjelaskan investasi dalam syariat Islam. Investasi yang memang tidak mengandung unsur riba, Bu. Iya, jadi investasi yang memang tidak ada unsur-unsurnya riba. Jadi kita juga di sini harus memahami bahwa investasi itu harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi tidak boleh kita berinvestasi yang dalam tanda kutip ya ada investasi bodong. Nah, seperti itu. Baiklah, dari hasil yang tadi dijelaskan sudah ada contoh-contoh investasi, tapi juga sudah ada macam-macam jenis investasi. Di dalam video ini nanti tadi sudah diputar ya videonya. Itu bisa dijelaskan sedikit mengapa kita perlu berinvestasi. Jadi investasi itu penting buat kita. Artinya mengapa kita berinvestasi? Coba silakan. Salah satu kita pentingnya berinvestasi. Karena investasi itu sebagai menjaga tabungan masa depan. Karena kita juga nggak ada yang tahu kan ke depannya kita hidupnya seperti apa, dengan investasi itu sebagai cadangan kita atau tabungan kita untuk bisa menyimpan ataupun sebagai simpanan untuk masa depan nanti. Benar sekali ya, sangat bagus jawaban dari Putra tadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana kita
ya bisa menaklukkan di masa depan nanti kalau kita tidak punya investasi. Itu adalah mengapa kita harus berinvestasi. Apalagi alasannya? Karena kita itu punya keinginan yang tidak terbatas. Punya nggak keinginan semuanya? Punya. Coba contoh apa saja keinginannya? Yang Mau paling beli tinggi. rumah. Mau beli rumah. Liburan. Liburan. Apa lagi? Naik haji Bu. Naik haji. Umroh. Beli pesawat. Beli pesawat itu sesuatu hal yang luar biasa, beli pesawat ya. Tapi bagaimana bisa menaklukkan, bisa mewujudkan keinginan-keinginan ini kalau nggak punya investasi. Investasi yang paling berharga itu sekarang gitu, yaitu pendidikan kalian. Iya, yang bagus, selesai tepat waktu, setelah itu mampu menaklukkan yang lain-lain ini tadi. Ini yang pertama, yang kedua sudah, yang ketiga apa lagi? Kebutuhan. Jadi kebutuhan ini selalu tidak terbatas, nambah terus. Buat si kaum hawa ya, terutama ya, sudah punya hijab, bukan hitam. Sekali buka nih lemarinya, dibuka, kira-kira ada berapa banyak hijabnya yang berwarna hitam? Banyak. Jadi kalau ada di promo, terutama di tanggal yang cantik 9.9, beli lagi. Alasannya apa? Kok punya banyak? Alasannya apa? Kebutuhan? Enggak, bukan lagi kebutuhan. Apa alasannya? Bu, bahannya tuh lain. Modelnya lain, ya kan? Kalau laki-laki apa biasanya suka? Koleksi apa? Baju warna hitam. Banyak dalam lemari. Banyak. Nah inilah, ya, karena kita tidak tahu kebutuhan kita. Kebutuhan semakin lama semakin meningkat. Dulu bayar UKT saya kuliah cuma 150.000. Sekarang UKT-nya sudah berapa? 2 juta ke atas. Bagaimana kita mampu untuk melewati, memenuhi kebutuhan ini kalau tidak punya investasi? Jadi anak-anak semua di sini itu sangat beruntung. Artinya orang tua kaya itu punya investasi sehingga kalian mampu melewati ini. Ya, itu alasan yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita perlu berinvestasi tadi? Tahu dengan inflasi? Tahu. Tahu inflasi. Inflasi itu musuh ya. Dalam bidang ekonomi itu musuh. Kenapa? Inflasi itu apa? Reski. Kurang tahu. Anak ekonomi belum tahu ya. Harga-harga barang tuh naik semua, sedangkan nilai mata uang tuh semakin menurun. Masya Allah, keren ya. Harga barang naik terus. Dari tadi yang anak kos, siapa anak kos di sini? Pantesan pinter jawab. Anak kos yang sering mengalami inflasi. Ya, tadi itu kalau mau makan misalnya itu seminggu bisa bertahan lah untuk mie instan. Ya, tadinya. Tapi sekarang kalau beli mie instan 10.000 sudah habis 3 cuma dapat. Nah, itu yang dinamakan inflasi. Jadi semakin lama harga barang itu naik terus. Kalau sudah inflasi, bakal turun lagi nggak harga-harga itu? Jarang sekali. Pasti terus naik dan naik terus. Nah inilah, kalau tadi Susulis tidak punya investasi, bagaimana bisa menaklukkan si mie instan tadi ya? Mie instan. Artinya yang dimakan itu mie instannya tadi bisa sehari 3 kali bisa, karena kalau tadi ngomong seperti ini 3 kali benar. Sekarang cuma sekali saja. Nah ini ya. Terus apa lagi? Tadi sudah masa akan datang, keinginan, kebutuhan, inflasi. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Tadi sudah yang pertama keinginan, kebutuhan, inflasi. Dan yang terakhir Peningkatan nilai kekayaan. peningkatan nilai kekayaan. Nah, siapa yang nggak mau punya banyak investasi? Dimana-mana investasi ini, si bangsa punya tanah, punya rumah, punya kos-kosan, 100 pintu. Ya bangsa? Masya Allah. Masya Allah sekali itu. Tiba-tiba apa? Ya,
masa depannya ingin dijual. Tadi cuma beli investasinya kos-kosan, harganya mungkin tahun ini 100 juta. Dijual pada saat nanti 20 tahun kemudian bisa 1 M. Naik nggak kekayaannya? Naik. Jadi miliarder ya, miliarder gitu. Nah inilah jadi alasan-alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Oke? Sekarang silahkan nanti kita diskusi karena ini ada 8 diskusi dulu. Mungkin 2, kita bagi 2 saja ya. Kita bagi 2 kelompok diskusi. Silahkan diskusi nanti sesuai dengan materi yang ada di yang saya share tadi. Coba cari kasus-kasus investasi yang tidak sesuai dan nanti didiskusikan, dipresentasikan. Bisa? Bisa. Investasi apa yang terjadi di perusahaan mana atau apa yang sesuai dengan konteks yang kita sekarang ini. Silakan didiskusikan dulu. Cukup 5 menit ya? Iya, boleh. Silakan. Nah, kira-kira kita mau bahas investasi bodong apa nih untuk kedepannya? Tunggu bentar. Dalam kasus-kasus yang memang belakangan ini sedang lagi viral ataupun ramai banyak dibicarakan oleh masyarakat ataupun apa, tetapi yang seputar tentang investasi bodong apa nih kira-kira teman-teman? Kita cari Google dulu ya. Coba kita searching. Coba kita cari dulu mengenai data-datanya dan juga Viral sekarang, Lis. investasi bodong. Nah, Aplikasi. Gimana? Nah ini ada Sudah ada? teman-teman nih. Ini ada Bu terkait mengenai investasi bodong yang kasusnya terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu di PT Asabri, terus juga Ini viral. Boleh silakan nanti untuk dipaparkan sedikit ya. iya, baik Bu. Ya. Lanjutkan. Ini. Nah iya kita cari data-datanya ini untuk sebagai pendukungnya, penguatnya, dan juga bagaimana kasus itu benar-benar terjadi. Oke. Atau tutupnya. Ya nih Kak. Oke, ini Bu, kami udah ketemu tentang kasus investasi bodong tadi. Ada yang sudah dapat. Yang udah dapat. Di mana kasusnya? Ini tentang investasi di Kasus Jiwasraya. ya. Oke. Disiapkan nanti ada sedikit presentasi ya. Sebentar untuk menjelaskan kasusnya masing-masing. Itu kasus yang lagi booming juga ya. Iya, Kemarin itu Jiwasraya. Iya, Jiwasraya asuransi. Oke, siapkan nanti presentasi sebentar untuk perwakilan kelompok saja. Baiklah, sudah tadi ya kita diskusi sudah. Sekarang presentasi mungkin memaparkan sedikit kejadian-kejadian yang terjadi tentang investasi tadi. Silakan untuk kelompok sebelah kanan saya. Baik Bu. Bu, kami izin berdiri. Silakan Pak Putra. Baik, setelah kami mencari terkait mengenai kasus investasi bodong yang ada di Indonesia yang mungkin belakangan ini terjadi dan viral juga sempat di media sosial, berita dan lain sebagainya, yaitu adalah kasus Asabri yang dimana kasus tersebut bahkan sampai merugikan negara sebanyak 22 triliun dan pelakunya itu adalah Beni Cokro yang pada beritanya itu divonis hukuman mati oleh hukuman pidana tersebut. Oke ya, luar biasa dari kelompok ini sebelah ini, sebelah kanan saya ini. Kasus itu memang sangat menarik dan memang lagi booming tentang investasi bodong itu. Dan alhamdulillah sudah dipaparkan tadi. Kita lihat nanti untuk kelompok selanjutnya, kelompok sebelah kiri apakah nanti mempunyai juga kasus-kasus yang tidak kalah menarik dari kelompok sebelah kanan. Silakan. Baik Bu, di sini berdasarkan data-data pemeriksaan yang kami temukan dari adanya pembelian saham yang sangat beredar, yaitu saham-saham yang tidak liquid. Nah, dari situ menyebabkan Kanjungan disebut Jiwasraya diduga melakukan penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 manajer investasi yang melanggar tata kelola perusahaan yang baik yang menyebabkan kerugian negara senilai 12 triliun. Sangat baik sekali dari kelompok sebelah kiri saya yang digawangi oleh Reski, Wansa, dan kawan-kawan ya. Masalah Jiwasraya ini ya, itu kemarin booming karena banyak sekali yang investasi tapi nggak banyak uangnya. Nah ini sesuatu hal yang memang terjadi di masyarakat. Jadi makanya tadi dalam berinvestasi juga mesti hati-hati.
Jangan sampai ada atau kita mengikuti, kita masuk ke dalam investasi bodong ini nanti ya, karena sudah belajar pengantar pasar modal dan tahu tentang investasi. Baiklah semuanya, untuk memotivasi kita dan berterima kasih saya sudah memecahkan kasus-kasus bodong ini. Silakan juga plus untuk kita semua. Oke anak-anak, kajian yang sudah tadi kita bahas itu juga sudah ada dalam materi-materi kita yang sudah saya sampaikan melalui ada di jurnal ya, jurnal saya ketik di Google Scholar itu jurnal Emiana SMS itu tentang investasi, juga pengabdian masyarakat juga tentang investasi. Itu silahkan nanti dikaitkan juga ya apa yang terjadi tentang pasar modal dan investasi. Nah, untuk itu sebelum saya tutup, ini saya akan memberikan kesimpulan di pembahasan kita sekarang ini, yaitu investasi dimulai dari sekarang. Dan untuk berinvestasi harus hati-hati, jangan sampai nanti anak-anak tergoda dengan investasi yang menawarkan keuntungan yang terlalu besar tapi tidak mempunyai risiko. Artinya di sini dalam berinvestasi ada istilah yang namanya konsep dari high risk high return. Jadi semakin tinggi kita berinvestasi, yaitu high risk, artinya risikonya akan semakin tinggi, diimbangi juga dengan return yang tinggi juga. Jadi kalau kita mau berinvestasi mau dapat returnnya tinggi, artinya risikonya juga tinggi. Jadi tidak ada investasi yang menawarkan low risk ya. Itu adalah tips yang untuk kita berinvestasi. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada hari ini. Teruslah semangat untuk nantinya menjadi investor milenial, terutama di Fakultas Ekonomi dan Islam. Ada utamanya dan umumnya nanti investor milenial di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai berjumpa lagi. Iya, sampai jumpa.